Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat desa, Tepian Batang mencatat sejarah baru. Gemuruh semangat tradisi kami hadirkan. Kilas balik tentang bagaimana Taspurun Kriya Pasar 8 mengangkat nama desa ke tingkat provinsi dan bagaimana seni budaya bangsa hidup dalam HUT ke-70 Desa Tepian Batang. Inilah wajah desa yang kreatif, kolaboratif, dan penuh kebanggaan. Tetaplah bersama kami, karena Tepian Batang Vision akan terus hadir membawa cerita, harapan, dan langkah maju dari desa untuk Indonesia. Setiap langkah yang diambil adalah bagian dari komitmen menuju desa yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Pemerintah Desa Tepian Batang kembali menorehkan prestasi membanggakan setelah produk unggulan desa berupa kerajinan Taspurun dari UMKM Kriya Pasar 8 berhasil masuk ke dalam 15 besar lomba produk unggulan desa tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Presentasi penilaian tahap ini dilakukan secara daring langsung di hadapan Dewan Juri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Dengan lokasi siaran yang tak biasa, ruang rapat awal bepekat di kantor Desa Tepian Batang yang mendadak disulap menjadi studio live streaming lengkap dengan pencahayaan, kamera, backdrop produk, dan semangat luar biasa dari seluruh tim presentasi. Namun yang membuat presentasi kian berkesan adalah kehadiran Bapak Nazwardi Azwar yang mewakili Camat Tanah Grogot. Beliau bukan hanya mendampingi secara resmi, tetapi juga secara langsung memastikan kelancaran acara dengan menurunkan peralatan kamera profesional milik kecamatan untuk mendukung kebutuhan siaran digital ini. Kepedulian tersebut menjadi bentuk nyata sinergi lintas pemerintahan yang semakin memperkuat kepercayaan Dewan Juri terhadap kesiapan dan keseriusan desa dalam membangun sektor industri kreatif. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang kami paparkan yaitu potensi dan kekuatan produk unggulan di desa kami yang berbahan dasar dari tanaman rawa atau yang dikenal dengan istilah purun. Untuk itu ada beberapa aspek yang kami sampaikan di sini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kami lewat surat kemarin, bahwa ada 3 aspek yang bisa kami sampaikan di sini, yaitu aspek Sebagai perwakilan resmi desa, Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, memaparkan keunggulan Taspurun Kriya Pasar 8 dari 3 aspek utama, yaitu aspek ekonomi. Pasar 8 telah memberdayakan lebih dari 20 pengrajin lokal menjadi sumber ekonomi alternatif dan telah menembus pasar nasional hingga ekspor. Sementara untuk aspek sosial budaya, teknik anyaman purun diwariskan lintas generasi menjadi identitas khas masyarakat pasar. Begitupun pada aspek lingkungan, proses produksi ramah lingkungan, mendukung konservasi lahan gambut, dan bisa sebagai alternatif mengganti produk plastik dan sintetis. Ini sudah sangat sejalan dengan program ekonomi hijau dan inklusivitas. Hadir pula dalam kesempatan ini 2 pengrajin yang selama ini menjadi tulang punggung produksi, Tuti Fahrianti dan Ibu Haryani. Keduanya turut mendampingi presentasi dan secara khusus mewakili Ibu Alinda Rahman selaku pendiri Kriya Pasar 8 yang sedang bertugas di luar kota. Ya, saya menambahkan untuk kurang lebih ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Fahrianti, perwakilan anggota dari pengrajin Kriya Pasar 8 yang berada di RT 001 Desa Tepian Batang. Saya akan mempresentasikan mengenai produk kami di bidang Kriya Purun, yaitu anyaman dari bahan baku rumput liar yang hidup di daerah pinggiran Sungai Selatan. Menariknya, salah satu perhatian juri justru tertuju pada semangat Ibu Haryani yang meski telah memasuki usia lanjut,
tetap dengan cekatan dan bangga memperagakan proses menganyam tas purun secara langsung. Kehangatan dan ketulusan yang ditunjukkan Ibu Haryani menjadi kekuatan tersendiri dalam presentasi tersebut. Bahkan menuai pujian dari tim juri atas dedikasi pengrajin dalam melestarikan warisan budaya desa. Itu aja. Itu aja bolong. Baik, terima kasih. Selain memamerkan produk, Pak Kades juga menegaskan, selama ini dukungan lintas sektor terhadap pengembangan UMKM di desa, baik itu dari pemerintah kabupaten, kecamatan, serta pemerintah desa, telah aktif membina dan mendampingi Kriya Pasar 8, termasuk melalui kolaborasi dengan PT Kideko Jaya Agung lewat program CSR yang telah berjalan. UMKM Kriya Pasar 8 menjadi bukti nyata bahwa dari sebuah desa kecil dapat lahir produk dengan cita rasa lokal, nilai budaya tinggi, dan daya saing global. Hadirnya pengrajin seperti Bu Tuti dan Bu Haryani memperkuat narasi bahwa kekuatan desa terletak pada semangat masyarakatnya yang tak pernah padam. Tas purun bukan sekedar anyaman, melainkan kisah cinta kami pada desa, dan semangat ibu-ibu inilah benang merah dari warisan itu, ujar Pak Kades dalam penutupan presentasi. Dengan capaian ini, Desa Tepian Batang tak hanya bersaing, namun menginspirasi. Welcome to DJ RK Nation, DJ Special Perform MX Pro Channel, Perform Aktor Musik Production. Suasana penuh semangat dan kebanggaan menyelimuti halaman SDN 028, Jalan Taman Jalin Kendur, Desa Tepian Batang, dalam rangka memperingati Hari Jadi Desa ke-70. Pemerintah desa bekerja sama dengan Paguyuban Seni Tradisional Pandowo Jatimulyo menyuguhkan pertunjukan seni budaya jaranan atau kuda lumping yang menyedot perhatian ratusan warga, bahkan dari luar desa. Acara dibuka secara simbolis dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Desa Haji Jaludin sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang dan kemajuan desa yang terus berkembang. Menurut Bapak Nasiki Tangin, Ketua RT 10 sekaligus Ketua Paguyuban Pandowo Jatimulyo, keikutsertaan mereka dalam rangkaian hari jadi ini merupakan bentuk sumbangsih untuk masyarakat dan wujud nyata dari komitmen melestarikan budaya bangsa. Di tengah derasnya arus budaya global, kita ingin seni tradisional seperti kuda, lumping tetap hidup dan menjadi salah satu identitas budaya Desa Tepian Batang yang cukup beragam. Ini misi utama paguyuban kami, ujar Pak Nasiki dengan penuh semangat.
Penampilan para penari kuda lumping yang atraktif dan mistis berhasil memukau pengunjung. Derap kaki, iringan musik gamelan, serta aksi-aksi menegangkan membuat pertunjukan ini menjadi magnet hiburan budaya yang tak terlupakan. Masyarakat tampak antusias, mulai dari anak-anak hingga lansia, turut meramaikan acara dengan penuh rasa bangga. Nation Production. Tuntas, anggur untuk transformasi adil dan sejahtera. Sebuah langkah strategis dan penuh harapan diambil oleh rumah tahanan atau rutan kelas 2 BIT Tanah Grogot melalui kegiatan bertajuk Minatani Rutaro, penanaman bibit pertama di sarana asimilasi dan edukasi atau disingkat SAI Rutan. Kegiatan ini menjadi simbol awal dari pengembangan unit pertanian terpadu yang melibatkan langsung warga binaan dalam budidaya tanaman dan perikanan. Acara yang berlangsung di lahan seluas 1 hektar ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir, Dr. Andes Katsulwijaya, MEC, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting daerah, termasuk Kepala Desa Tepian Batang Haji Jaludin, serta Camat Tanah Grogot, Abdul Rashid, yang juga dikenal sebagai camat berprestasi terbaik kedua se-Kalimantan Timur tahun 2024. Kolaborasi lintas sektor Minatani Rutaro merupakan bagian dari program akselerasi Kementerian Hukum dan HAM dalam membina kemandirian warga binaan. Kegiatan ini melibatkan sinergi antara Rutan Tanah Grogot dengan berbagai pihak diantaranya pemerintah daerah Kabupaten Pasir, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPT DKPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, serta Dinas Perikanan Kabupaten Pasir. Program ini tidak hanya menjadi sarana pembinaan, tetapi juga wujud nyata dari transformasi pemasyarakatan. Dari tempat pembatasan menjadi ruang pemberdayaan. Warga binaan akan dilatih untuk menanam, merawat, dan memanen hasil pertanian, serta mengelola kolam perikanan secara mandiri. Minatani Rutaro menjadi bukti bahwa perubahan bisa tumbuh dari mana saja, bahkan dari balik tembok rutan. Dengan semangat kolaborasi dan visi kemandirian, kegiatan ini diharapkan menjadi model pembinaan yang inspiratif dan berkelanjutan. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, suasana haru dan penuh berkah menyelimuti Masjid Nur Hidayah Kilometer 03, Desa Tepian Batang. Sebanyak 19 anak yatim dan piatu, baik dari wilayah desa maupun luar desa, menerima santunan dalam kegiatan rutin tahunan yang telah menjadi bagian dari tradisi mulia desa ini. Acara ini diinisiasi oleh pengajian Nur Hidayah di bawah pimpinan Al-Ustadz Ahmad Mujahid dan didukung penuh oleh pemerintah desa Tepian Batang. Santunan diserahkan kepada para anak yatim dalam bentuk bantuan kebutuhan dasar sebagai wujud kepedulian dan cinta kasih masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam. Kami ingin anak-anak ini merasa diperhatikan, dicintai, dan mendapatkan motivasi untuk terus semangat dalam hidup dan belajar. Kegiatan ini rutin kami gelar tiap bulan Muharram sebagai bentuk syukur dan kepedulian sosial. Pesan dari Al-Ustadz Ahmad Mujahid. Acara berlangsung khidmat dengan tausiah singkat, doa bersama, dan penyampaian hikmah Muharram sebagai bulan kebangkitan spiritual. Santunan ini bukan hanya seremonial, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai gotong royong dan empati di tengah masyarakat. Dihadiri oleh Kepala Desa Tepian Batang, tokoh agama, pengurus masjid, peserta kajian, serta warga sekitar yang ikut mendoakan
dan memberi semangat kepada anak-anak penerima santunan. Hormati Bapak Ketua BPD atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT Setepian Batang, yang kami hormati Bapak Ketua Komunitas Blok Gaspol, ayo bersike, Gaspol, ayo bersike, Gaspol, ayo bersike. Ya, selamat bertanding, silakan. Pemukulan pertama, panitia. Ya, pemukulan pertama oleh Bapak Kepala Desa Tepian Batang, Bapak Haji Jaludin SEMM. Pada Bapak kami persilakan. Hitung. 1, 2, 3. Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-70, pemerintah Desa Tepian Batang kembali menggelar Kades Cup keempat, turnamen olahraga tradisional berlogo dempul yang menjadi kebanggaan masyarakat Paser. Turnamen ini berlangsung selama 15 malam berturut-turut, mulai pukul 20 hingga 23 WITA, di lapangan Uda Judin, di lingkungan RT 11 Desa Tepian Batang. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Haji Jaludin yang menandai dimulainya turnamen dengan pelemparan pertama blogo. Disaksikan oleh 12 perwakilan RT, tokoh masyarakat, dan anggota BPD. Oh, awal yang baik. Iya. Logo. Oke, kembali ke logo 2. Sorak-sorai warga mengiringi momen pembukaan yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Dan kita juga menyusul sudah ada. Nah, harapan kita betul-betul kita memberikan apresiasi. Ini tidak sembarangan kalau kita melihat ini. Ini kalau tidak hobi di sini ini, tidak mau ini. Ini tidak mau ini Ini sawah ini. Sawah tempat kita ini sawah ini. Ini kalau tidak betul-betul cinta terhadap ini, tidak mau ini bukan gawian sebentar ini, perlu modal yang besar, perlu tenaga yang besar. Oleh karena itu, ya kami betul-betul memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, informasi kemarin yang langsung kami dapat bahwa Kades yang keempat, Kades Cup yang keempat itu, ya langsung kita sambut dengan baik untuk kegiatan ini. Dan harapan kita juga turnamen-turnamen yang lainnya mungkin skalanya lebih luas, silakan kita dukung bersama. Mudah-mudahan tahun ini. Turnamen ini digelar di lapangan pribadi milik Bapak Judin, seorang warga yang dengan penuh kecintaan membangun fasilitas ini demi melestarikan olahraga khas Paser. Latar belakangnya ini karena saya buatin, terutama dulu kita kan punya komunitas ini. Nah, karena kita sering keluar ke daerah Banjarmasin dari logo, tapi logo yang masuk ke nasional itu ada logo Ambal yang ada di depan kita ini. Nah, itu dimainkan oleh yang ini dari Kalimantan Selatan. Nah, jadi karena di sana itu sudah masuk ke nasional, sehingga kami dari Kaltim ini diundang terus untuk bermain ke sana. Nah, setelah kami bermain sehingga terbentuklah komunitas ini. Kabupaten Paser ini masuk Bobi Gabungan. Karena di situ tuh kami sudah dibuat terbentuk Bobi tadi itu, Bobi provinsi. Kebetulan saya pengurus Bobi provinsi. Nah, masuk di dalam pengurusan itu di bidang pelestarian permainan tradisional logo ini. Nah, karena saya istilahnya berpikir karena di situ ada gabungan tadi, sehingga saya ada motivasi membuat lapangan itu. Karena tujuan saya membuat lapangan ini kan karena ini untuk silaturahmi antara baik sesama kita di desa atau dengan desa lain. Ketua Panitia Pelaksana Pak Syamsul dalam sambutannya berpesan agar seluruh peserta menjunjung tinggi nilai sportivitas
dan menjaga semangat persaudaraan sepanjang turnamen. Menang bukan segalanya, yang utama adalah menjaga semangat kebersamaan dan menjadikan turnamen ini sebagai ajang silaturahmi, ujarnya. Komunitas Pelogo putaran keempat 2025 ini, saya juga berharap kerjasamanya yang baik, saling menutupi kesalahan, melengkapi segala kekurangan, baik itu dari saya sendiri, pembawa acara, komentator maupun penjaga logo, agar supaya nantinya acara ini bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Kami rasa mungkin Ketua Komunitas Belogo Desa Tepian Batang, Amrian, menyampaikan bahwa terselenggaranya turnamen ini tak lepas dari dukungan pemerintah Desa Tepian Batang, serta beberapa sponsor utama, diantaranya Astra Motor Tanah Grogot dan Bapak Basri M, SAP, Wakil Ketua Komisi Ketiga, DPRD Kabupaten Pasir. Alhamdulillah di tahun ini kembali terlaksana Kadeskap yang keempat, yang mana kembali menggarap, terima kasih pihak Desa Tepian Batang, dan juga ada beberapa sponsor yang saat ini muncul, baru ada 2, yaitu dari Bapak Basri, Wakil Ketua Komisi, ya itu ada alhamdulillah, dan juga dari Astra Motor. Insya Allah nanti di penghujung acara atau di final kemudian hadiah nanti disampaikan oleh Ketua Panitia apa atau dari mana dana masuk dan dana keluar. Ya mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami mohon. selanjutnya Harapan kami nomor urut 10 anggota BPD yaitu Bapak lapangan ya, karena mana Akranka, kita sendiri Ketua RT Desa Tepian Batang tidak 02. mempunyai lapangan pribadi atau lapangan desa. Sementara yang kita pakai di Kadeskap ini adalah lapangan pribadi yang kita pakai. Artinya punya orang lain, bukan punya desa. Mudah-mudahan ke depannya itu kita selaku BPD dan pemerintah desa bisa sama-sama memikirkan bagaimana nantinya mempersiapkan Khusus yang punya Pemdes gitu yang ya, punya yang Pemdes. untuk umum. Iya. Mungkin itu harapan kami, karena dilihat dari peserta ini dari Kadeskap yang pertama hingga sampai ke Kadeskap yang keempat ini, peserta itu semakin meningkat, sehingga peminat logo kayaknya di Kadeskap ini, karena Kadeskap ini bersifat lokal khusus untuk Desa Tepian Batang. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi dengan adanya lapangan desa sendiri. Mungkin. Oke, terima kasih waktunya, Pak Anca. Sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk turnamen yang kita adakan ini adalah turnamen Kadeskap yang keempat di tahun 2025, yaitu kita adakan di lapangan Taka di Desa Tepian Batang RT 011. Ya, adapun turnamen kali ini kita adakan kembali logo 3 dan juga single, kemudian menggunakan logo dempul dan logo panitia yang digunakan, logo panitia. Kemudian turnamen kali ini juga lokal, artinya tidak mengundang desa lain, hanya warga Tepian Batang. Itu hasil dari kesepakatan kita, baik dari penggiat logo, pengurus logo maupun pihak desa. Adapun anggaran yang digunakan yaitu dari pihak pemerintah desa di tahun ini kembali, dan juga ada beberapa sponsor seperti Bapak Basri, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD, dan juga dari pihak Astra Motor Tanah Grogot. Ya, untuk turnamen kali ini alhamdulillah meningkat dari sebelumnya. Kategori putra di Kadeskap sebelumnya itu hanya 60-70, dan alhamdulillah kali ini pertandingan Kadeskap yang keempat mencapai 82 untuk putra dan
Untuk putri juga meningkat, ada 18 sampai 19 pemain untuk kategori putri. Dan pelaksanaan ini insya Allah kita laksanakan kurang lebih 15 malam untuk kategori putra dan putri hingga sampai final. Kemudian kita laksanakan untuk pertandingan kali ini hanya pada malam hari saja, yaitu dilaksanakan dari jam 20.30 sampai pukul 23.00 sampai selesai. Ya. Oke. Harapannya untuk ke depan untuk olahraga tradisional ini untuk pemuda atau apa? Ya, untuk harapan kami selaku penggiat ataupun pengurus Blogo Tepian Batang, kami berharap semakin meningkat dari baik segi penggiatnya maupun dari segi hadiahnya. Awalnya karena kan kita kan dengar dari teman-teman dari kayak yang awal pertama itu kan daerah Damit sama apa desa Pasir Belengkong itu. Nah, saya ajak kan, awalnya saya ajak. Ini dia Kita karena kan ada bupati keraton kan. logo Tidak ada yang mau, cuman yang mau itu 10 orang aja. Awal pembukaannya tuh, awal berkembangnya memang logo sih dari orang tua kan memang ada, cuman kan untuk yang artinya event-event sudah termasuk event sudah dan Batang kan belum mengenal itu. Nah, saya ajak coba 2017 cuman 10 orang pertandingan. Dia ada pokoknya juara waktu itu. Acara logo 1. Setelah setahun kemudian cor jalan samping rumah saya lasin, saya gerindain, saya ajak teman-teman itu turun sekitar yang aktif sekitar kemarin Mulai dari logo 1 20-an orang. Nah, mulai itu sudah berkembang. Saya buatkan lampu malam juga ngikut orang kan. Saya orang ngikut lampu apa. Orang bawa orang ngeming. masih ada 2 logo. Tahu tambah. Ya sampai sekarang ini. Ya alhamdulillah Tepian Batang sudah peminat logo kan sekitar 80-an tuh. Awalnya kan peminat logo ini yang normalnya tahu saya cuman sekitar 40 orang kita. Di 2022 Logo 3 sudah 40 orang. 2025 ya ini sudah. Tradisi yang mengakar, semangat yang membara menjadikan Kadeskop keempat bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga ruang untuk mempererat silaturahmi antar warga, memperkenalkan olahraga tradisional kepada generasi muda, dan memperkuat identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi. Pemerintah Desa Tepian Batang terus menunjukkan komitmen dalam menuntaskan program strategis nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap atau program PTSL dengan menerjunkan 5 personel khusus untuk melakukan pengukuran tanah milik warga yang telah mendaftar. Kegiatan ini juga mendapat dukungan langsung dari Tim Badan Pertanahan Nasional BPN, menandai sinergi nyata antara pemerintah desa dan instansi pusat demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemantauan di lapangan, Sekretaris Desa Tepian Batang, Rahmanda Putra, menyampaikan bahwa hingga hari ini sudah lebih dari 500 bidang tanah di berbagai lingkungan RT yang telah dilakukan pengukuran. Kami bergerak dari pagi hingga petang demi memastikan proses ini berjalan cepat, akurat, dan menyeluruh. Legalitas tanah adalah bentuk keadilan dan keamanan bagi warga, ujar beliau di tengah aktivitas pengukuran. Tujuan program ini tentu saja adalah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mencegah sengketa lahan di masa depan, mendukung tata ruang desa yang tertib, mendorong masyarakat memiliki dokumen sah untuk keperluan usaha, warisan, hingga pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita melakukan pengukuran program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, program dari BPN. Kami sebagai mitra di desa memfasilitasi dan juga mengumpulkan para masyarakat untuk mengikuti program ini. Jadi program ini punya kelebihan, yaitu kita mendapatkan sertifikat nanti atau gambar ukur. Jadi masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Jadi di Tepian Batang juga sekitar 500 bidang yang kami ukur. Sampai hari ini mungkin sudah ada 400. Jadi sebentar lagi masyarakat akan menikmati bahwa tanah mereka sudah menjadi hak milik mereka. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat serta menjadi kado istimewa Hari Jadi Desa Tepian Batang yang ke-70. Warga berharap segera mendapatkan sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan. Pemdes Tepian Batang memastikan proses berjalan transparan, cepat, dan inklusif bagi seluruh lapisan warga. Ini merupakan salah satu wujud nyata dari semangat desa menuju pasar tuntas, yaitu tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Sejalan dengan visi Kabupaten Pasir tahun 2025. Ratusan warga memadati halaman kantor desa Tepian Batang dalam momen penuh hikmat dan kebersamaan. Acara tasyakuran Puncak HUT ke-70. Dalam nuansa syukur dan refleksi, rangkaian kegiatan Hari Jadi Desa yang berlangsung selama sebulan ditutup dengan acara yang syarat nilai spiritual dan penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu. Tradisi dan gotong royong dari dapur hingga doa tasyakuran dimulai pada hari Kamis 10 Juli tahun 2025 dengan penyembelihan 1 ekor sapi secara langsung oleh Babinsa Desa Tepian Batang serta Agus Dewanto. Dagingnya dimasak penuh cinta oleh tim PKK Berdua SA Tepian Batang, menjadi hidangan kebersamaan yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Agenda yang penuh hikmat dan keberkahan ini dimulai dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan tahlil dan doa bersama untuk para pemimpin terdahulu. Lalu dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Bapak Masdar, serta sambutan Kepala Desa Haji Jaludin dengan pesan mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Orang-orang tua kita tahu Tepian Batang desa tua, Pak Idin. Desa tua, kurang lebih mungkin mempesu ya, tua juga. Kenapa ditulis 70? Karena itu yang ada administrasinya, yang masih ada kantor, ada tulis menulis, sebelumnya tidak ada. Jadi kita sepakat bahwa yang ke-70 tahun, ulang tahun Tepian Batang yang ke-70 bulan ini. Sebenarnya bulan Juni Pak, situasinya kemarin agak mundur
ya 7 Juli ini ulang tahunnya. Untuk itu kita rangkai di momen ini haul itu ya ulang tahun ya. Mana Ustaz? Haul itu kalau bahasa anunya ulang tahun. Haul apa ini? Pemimpin kita yang terdahulu kita kirim. Oleh karena itu di undangan kita jam 6 mungkin kita share itu atau kita informasi itu jam 6. Mungkin bingung kenapa harus jam 6. Jadi kita tambah tulisannya sholat maghrib bersama, kita kirim doa, baca yasin, tahlil, doa, sholat isya. Nah, lanjut kita sekarang ini dua patah kata dari kita, dan insya Allah nanti ditambah dengan Pak Ustadz. Apresiasi dari pemerintah kecamatan dalam sambutan Pak Dodi Lisyardi, AMD, Kasih Kesmas Perwakilan Camat Tanah Grogot, disampaikan bahwa Desa Tepian Batang merupakan salah satu desa tertua di Kabupaten Pasir dan telah menjadi rumah bagi berbagai fasilitas penting seperti RSUD, stadion, dan kantor-kantor pemerintahan. Beliau juga mengapresiasi usulan dari Pemdes saat musrenbang dan berharap agar infrastruktur seperti penerangan jalan umum, PJU, segera menjadi prioritas. Dan desa termuda kemungkinan besar Tapis, karena Tapis baru-barusan saja pemekaran setelah dari Jone Induk, baru Senaken dan Tapis. Wajar saja kalau Desa Tepian Batang ini kaya ada perkantoran di sini, ada rumah sakit, ada stadion, dan ada kafe malah. Saya perhatikan kafe. Wajar saja. Jadi mudah-mudahan atas pimpinan beliau ke depannya lebih baik lagi dan mimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait untuk usulan yang jalan, terus hal-hal yang diperlukan, itu mungkin masuk ke musrenbang, tapi nanti ada skala prioritas mana yang harus didahulukan. Jadi nanti diusulkan di musrenbang, nanti Pak Kadis kita rembuk sama-sama mana skala prioritas untuk kita dahulukan ke depannya, baik itu jalanan atau Tausiah inspiratif disampaikan oleh Ustadz Herianto yang juga merupakan anggota BPD, disusul pembawa acara Rahmat Hidayat yang menghidupkan suasana dengan penuh semangat. Ya, ini mohon saran dari kami semua di masyarakat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, selanjutnya kita tunggu untuk penyampaian tausiah yang akan disampaikan dari pada Ustadz Herianto. Waktu dan tempat disilakan. Artinya selamat, damai, tentram, aman. Itu namanya Islam. Ketika seseorang sudah memeluk agama Islam, maka ia harus memberikan keselamatan, kedamaian, keamanan, bukan hanya pada dirinya, tetapi kepada diri orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena yang kita inginkan di dalam kehidupan ini adalah keselamatan. Sesuai dengan doa kita sehari salat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Memohon keselamatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu memberikan keselamatan. Makanya kata Rasulullah, seorang muslim adalah Pada kesempatan ini, Kepala Desa Tepian Batang memberikan bingkisan hadiah, piagam, penghargaan, dan uang tunai kepada 10 siswa-siswi berprestasi yang telah menjuarai berbagai cabang olahraga gulat dalam ajang Kejurprov PGSI Kaltim 2025.
Pelatihnya mana nih? Pelatihnya Pak Kades? Aduh, udah hadir ya? Oh iya. Ucapkan salam aja. Ya. Tapi jangan lupa pelatihnya Pak Kades dikasih juga. Karena itu tim suksesi daripada anak-anak ini. Alias Wardana. Ya. Yang mana? Aliansa yang mana Aliansa? Yang mana? Oh, baru ngomong ya. Kamu jangan lihat amplopnya ya. Ya, tapi kamu lihat isi biar terdokumentasi ke Pak Kades. Oh bisa. Hadir dalam acara ini tokoh-tokoh masyarakat desa Tepian Batang, seluruh ketua RT, Babinsa Serka, Agus Dewanto, Babin Kamtibmas Brikpol, Alfando, Sembiring. Kasih tepuk tangan bahagia. Yo. Dari doa, prestasi, dan kebersamaan, acara ini mencerminkan semangat tuntas, tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Sebagaimana visi besar yang sedang dijalankan menuju desa yang mandiri, berdaya, dan penuh kebanggaan. Selamat Hari Jadi, Desa Tepian Batang ke-70.